Halo Tribuner, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 2 Desember. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah jatuh terlempar dari flyover Simpang Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru. Korban mengalami kecelakaan itu diduga karena mengantuk. Kapolsek Tampan AKP Ikomang Aswatama mengatakan korban terpental dari flyover sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga sempat beredar kabar soal bunuh diri dalam peristiwa kecelakaan ini. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kecelakaan ini dari versi polisi maupun saksi mata? Ya, baik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal ini terjadi pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di flyover Pasar Pagi Arengka, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Korbannya adalah seorang pengendara sepeda motor, pria berinisial G, 28 tahun. Ketika itu korban bergerak dari arah Pasar Pagi Arengka menuju Jalan HR Subrantas. Namun saat di flyover, korban tiba-tiba terjatuh ke bawah Jalan HR Subrantas, sementara sepeda motor tertinggal di atas flyover. Polisi menduga korban mengalami kecelakaan disebabkan oleh korban mengantuk saat berkendara, dan korban akhirnya sempat diselamatkan oleh warga sekitar, namun nyawa korban tidak tertolong lagi setelah sampai di rumah sakit. Beberapa orang saksi mata yang kami Ya baik, dapat saya laporkan bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal ini terjadi pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu pengendara sepeda motor berinisial G, 28 tahun, laki-laki, mengendarai sepeda motor dari arah Jalan Pasar Pagi Arengka menuju Jalan HR Subrantas, dan korban melintas di atas flyover, namun tiba-tiba korban terpental ke bawah dan sepeda motor masih berada di atas flyover. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, korban diduga mengalami kecelakaan karena berkendara dalam kondisi mengantuk. Sementara dari saksi mata yang berhasil kami wawancarai di lokasi menyebutkan dia memang sempat melihat detik-detik korban terjatuh dari atas flyover setinggi 8 meter tersebut, dan korban sempat ditolong ke pinggir jalan, namun korban nyawanya tidak terselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit. Ketika itu saksi mata menyebutkan korban mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah, begitu Mimi. Ya, lalu sebelumnya sempat beredar kabar bahwa korban ini bunuh diri. Mengapa bisa ada informasi tersebut? Ya, memang terkait kejadian ini sempat beredar isu bahwa korban melakukan aksi bunuh diri di flyover tersebut. Hal itu disebabkan karena video detik-detik setelah korban mengalami kecelakaan itu beredar luas di media sosial,
dan belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Namun selang beberapa waktu kemudian akhirnya pihak kepolisian memberikan klarifikasi atau jawabannya dan menegaskan bahwa korban dalam hal ini sebenarnya mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal, begitu Mei. Kemudian di lokasi tersebut apakah memang kerap terjadi kecelakaan lalu lintas dan bagaimana imbauan kepolisian terhadap pengendara? Ya, berdasarkan catatan kami memang untuk kecelakaan di flyover tersebut tergolong minim dan ini baru pertama kali terjadi. Dan terkait kejadian ini pihak kepolisian sendiri mengimbau kepada pengendara untuk senantiasa berhati-hati dan memperhatikan kondisi tubuh maupun juga kendaraan sebelum melakukan perjalanan, begitu Mi. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Tampan. Berikut tayangannya untuk Anda. Diduga terjadi sekitar pukul 14, di mana si korban ini dengan inisial G, kita juga sedang mau menuju tempat kerjanya di salah satu resto di Jalan Cipta Karya. Dikarenakan mengantuk, si korban menabrak atau menyenggol dari pembatas jalan dari flyover tersebut, sehingga dia terjatuh dari ketinggian sekitar 8 meter dan menyebabkan korban langsung meninggal di tempat. Dan sekarang korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Samsani bersama dengan istri dan keluarganya. Tadi saya terjadi sempat ditolong warga nggak? Ya, sempat ditolong oleh warga. Dan korban ini lukanya di daerah mana? Saya belum bisa pastikan kan. Sementara korban sudah ditangani dari rumah sakit untuk dilakukan visum di rumah sakit. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Sumatera Selatan melakukan olah TKP dugaan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi Universitas Sriwijaya. Olah TKP dilakukan di ruangan Laboratorium Pendidikan Sejarah area FKIP Unsri Indralaya pada Rabu 1 Desember petang. Kasubdit 4 PPA Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan Kompol Mas Noni meminta mahasiswi berinisial DR tersebut memeragakan saat-saat ia mengalami perlakuan tidak senonoh dari oknum dosen pada Sabtu 25 September lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agung, wartawan Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo rekan Mei dan juga Tribuners. Silakan dengan informasi Anda bagaimana latar belakang olah TKP ini dan apakah artinya korban telah melapor secara resmi kepada pihak kepolisian? Ya, olah tempat kejadian perkara TKP di kampus Unsri Indralaya di Ogan Ilir ini berawal dari laporan dugaan korban pelecehan ke Polda Sumatera Selatan pada Senin 29 November lalu. Saat itu korban mahasiswi salah seorang mahasiswi Unsri ini bernama DR didampingi oleh orang tuanya melapor ke Polda Sumatera Selatan dengan didampingi BEM keluarga mahasiswa Universitas Sriwijaya. Setelah mendapat laporan tersebut pada Rabu lalu 1 Desember Polda Sumatera Selatan melakukan olah TKP di kampus Unsri Indralaya di Ogan Ilir, Mei. Kemudian apa hasil temuan polisi pada proses olah TKP tersebut? Ya, olah TKP kemarin dilakukan selama 15 menit dari pukul 16.25 hingga 16.40. Dari hasil olah TKP tersebut, polisi menegaskan bahwa ada tindakan pelecehan yang dilakukan oleh terlapor yang dalam hal ini merupakan oknum dosen. Keterangan polisi ini berdasarkan dari pengakuan korban yang juga diajak ke lokasi TKP di ruang Laboratorium Pendidikan Sejarah area FKIP Kampus Unsri. Selain itu juga polisi meminta korban memeragakan saat-saat ia mendapat perlakuan dari dosennya itu ketika itu sedang ada urusan meminta tanda tangan pengesahan skripsi korban. Seperti itu, Mei. Lalu dalam olah TKP ini apakah sempat ada persoalan teknis maupun non-teknis?
Ya, Subdit 4 PPA Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan tiba di kampus Unsri Indralaya pada pukul 14.00. Sebelumnya petugas meminta izin terlebih dahulu ke pihak Rektorat Unsri, namun meskipun tidak mendapatkan izin, polisi tetap melakukan olah TKP di area gedung FKIP. Sesaat belum melakukan olah TKP, kunci ruangan di lokasi diduga pelecehan ini terkunci, sehingga petugas harus menunggu lebih dari 1 jam lamanya, hingga akhirnya mulai melakukan olah TKP. Dari Kasubdin 4 PPA di Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Mas Noni sendiri sempat menyayangkan adanya terhambatnya proses olah TKP ini karena perizinan dan juga oleh faktor teknis, yakni ruangan yang terkunci tersebut. Mei. Kemudian bagaimana kondisi korban sendiri saat dihadirkan pada olah TKP ini? Ya, korban saat dihadirkan pada identitasnya baik oleh BEM KM Unsri maupun oleh sejumlah polisi wanita yang mendampingi yang bersangkutan. Dalam hal ini, polisi tidak mengizinkan awak media untuk meminta keterangan kepada korban. Saat proses olah TKP terdengarkan saat ia mendapat perlakuan pelecehan tersebut. Mei. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Polda Sumatera Selatan sendiri dalam perkara dugaan pelecehan ini? Ya, setelah melakukan olah TKP, polisi rencananya akan memanggil terlapor yang merupakan oknum dosen FKIP tersebut pada Jumat. Setelah melakukan olah TKP di kampus Unsri, polisi rencananya akan memanggil terlapor yang merupakan oknum dosen pada Jumat 3 Desember mendatang. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kabid Humas Polda Sumsel. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, tujuan daripada olah TKP ini kita mau melihat bagaimana awal mula daripada kejadian adanya persetubuhan yang dilakukan oleh si terlapor, kasus pencabulan akibat dari yang dilakukan yang saat ini oleh terlapor. Jadi setelah adanya olah TKP ini, akhirnya kita paham. Jadi bagaimana awal mula kejadian. Jadi pada saat kita terlapor itu kita panggil, kita mintain keterangan. Jadi kita mungkin ada persesuaian antara kejadian. Ada berapa adegan, Bu? Kalau misalnya ini kita baru olah TKP. Bu, dari hasil kita tadi olah TKP tergambar tidak, Bu, bahwa betul memang ada upaya pencabulan itu, Bu? Ya, kalau misalnya kita berdasarkan keterangan dari korban yang kita lihat, ya ada pelecehan yang dilakukan oleh yang diduga yang sesuai dengan terlapor. Bu, kalau boleh dijelaskan bentuk pelecehannya seperti apa? Seperti apa, Bu? Ya, dipeluk, dicium, sama suruh memegang alat kelamin mungkin, ya. Bu? Jadi ada upaya meminta korban memegang alat kemaluan korban? Iya, betul. Pelaku ya, Bu, ya? Iya. Tapi belum sampai itu aja, Bu, atau sampai melakukan setubuhan? Tidak ada sampai melakukan hubungan badan, hanya memegang, memeluk, mencium daripada si korban. Bu, jelas dari tadi memang ada upaya paksa, Bu, ya, dari pelaku, Bu, ya? Iya, karena kan posisinya untuk mahasiswa kan minta tanda tangan dari pembimbingnya, selanjutnya modusnya dia meminta curhat kepada mahasiswi, akhirnya terbawa suasana, mahasiswi pun juga cerita sampai sedih. Nah, disitulah kesempatan itu ada. Bu, dalam ruangan itu kalau dari cerita korban berapa lama, Bu? Dalam ruangan ini artinya? Ya 10 sampai dengan 15 menit. 10 sampai 15 menit, Bu, ya? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Para pelaku seni yang tergabung dalam Forum Peduli Pemajuan Kebudayaan Lampung menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada Rabu 1 Desember kemarin. Unjuk rasa ini terkait biaya sewa gedung di Taman Budaya yang dinilai mahal. Para seniman membentangkan spanduk dan poster serta berorasi menuntut Disdikbud menghapus biaya sewa gedung tersebut. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Bayu Saputra yang akan menyampaikan laporannya. Halo Bayu. Halo, rekan Mei. Iya, silakan dengan informasi Anda bagaimana jalannya unjuk rasa para seniman dari pantauan Anda di lapangan. Dan apa saja yang dituntut oleh para seniman ini? Oke, Tribuners, terima kasih Mei. Perlu diketahui para seniman Lampung sangat kecewa dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang mana pelaku seni merasa keberatan dengan langsung dengan damai, tidak ada aksi anarkis, dan dapat dipastikan juga bahwasannya para pelaku seni ini saat berorasi mereka dengan sopan, dengan santun, dengan menggelar teatrikal seperti mendorong pasien di jalanan, begitu rekan Mei. Kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, berapa biaya sewa gedung yang selama ini menurut versi para seniman? Berdasarkan dari versi para seniman, mereka bervariatif, dipatok biaya untuk sewa gedung berkisar dari 2 juta sampai dengan 6 juta rupiah. Dan itu menurut pelaku seni sangat memberatkan karena kondisi saat ini masih pandemi dan harus dilakukan secara bijak untuk penetapan hal tersebut, begitu rekan Mei. Kemudian bagaimana tanggapan dari Disdikbud Lampung sendiri terkait tuntutan para seniman ini? Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melalui Kadisdikbud Bapak Supakar bahwasannya pemerintah provinsi melalui Disdikbud telah menerima masukan-masukan dari para pelaku seni yang ada di Provinsi Lampung dengan menggratiskan sewa untuk para pelaku seni, tetapi tidak untuk masyarakat secara umum. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua KPU Tanjung Jabung Timur, Nurholis, menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi Jambi pada Rabu 1 Desember sore. Nurholis yang datang bersama dengan kuasa hukumnya tiba di Kejati Jambi sekira pukul 17 dan langsung menuju lobi Kejati Jambi bersama dengan tim Asintel Kejati. Kepada media, ia mengaku santai saat tiba di Kejati dan dalam kondisi baik-baik saja. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Abdullah Asman yang sudah terhubung bersama kami. Halo Abdullah. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi penyerahan diri Ketua KPU Tanjabtim ini ke Kejati Jambi. Baiklah rekan Mei, Tribuners dimanapun berada, dapat saya sampaikan terkait perkembangan kasus tipikor dugaan korupsi dana hibah pilkada KPU tahun 2021 lalu, di mana Kejari Tanjabtim telah menetapkan DPO dan tersangka terhadap Ketua KPU yaitu Nurholis. Untuk diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Desember lalu, sekira pukul 17.00, Nurholis mendatangi Kejati Jambi. Tujuannya untuk menyerahkan diri terkait penetapan tersangka dan kasus DPO yang ia sandang dan dikeluarkan oleh Kejari. Demikian, Mei. Lalu terkait penyerahan diri Ketua KPU Tanjabtim ini, sudah berapa lama status DPO yang disandang sebelum ia akhirnya menyerahkan diri? Baik, Mei. Untuk diketahui penetapan status DPO terhadap Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini
Kejari Tanjab Tim telah menetapkan DPO tertanggal pada tanggal 12 November 2021 lalu, hingga pada hari Kamis kemarin yang bersangkutan yaitu Ketua KPU menyerahkan diri di Kejati Provinsi Jambi. Rekan Mei. Kemudian perkembangan terkini, apakah Nurkholis saat ini langsung ditahan dan bagaimana proses selanjutnya? Baiklah Mei, sebelumnya saya sampaikan juga setelah Nurkholis mendatangi Kejati Jambi bersama kuasa hukumnya pada Kamis lalu sekitar pukul 17.00, kemudian rombongan KPU Nurkholis tadi langsung menuju ke Kejari Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melanjutkan proses penyelidikan, pemeriksaan, rekan Mei. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, Nurkholis langsung diperiksa beberapa jam, kemudian setelah keluar langsung dibawa menuju mobil tahanan dan dititipkan ke Mapolres Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama dua tersangka lain yang lebih dahulu dilakukan penahanan. Demikian, Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Bang, apa kabar nih Bang sekarang Bang? Wah, kabar baik. Oh iya Bang, ya baru sampai Bang ya? Baru sampai. Berapa orang Bang ini yang datang mendampingi? Berapa orang yang mendampingi ini datang Bang? Yang mendampingi yang pasti dari kuasa hukum saya. Kuasa hukum Bang ya? Oke. Berarti sehat-sehat aja Bang ya selama ini Bang ya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Iya Bang ya. Apa yang rasakan saat ini Bang? Saya tenang-tenang saja. Tenang-tenang santai aja Bang ya? Menghadapi dan menghormati proses hukum. Dan saya sampaikan melalui kesempatan ini, saya bukan menghilang, bukan juga lari, tapi mencari perlindungan hukum. Oh, perlindungan hukum. Nah, sebagai setiap warga negara kan kita berhak untuk mencari perlindungan hukum. Nah, ketika sudah saya temukan, kemudian saya langsung menyerahkan diri. Oke, wah. Terkait ini kita ditetapkan DPO itu gimana tanggapan kita pribadi, Bang? Jadi waktu ditetapkan sebenarnya saya belum tahu sudah ditetapkan DPO karena ketika itu sedang ada pra-peradilan, saya tidak menggunakan alat telekomunikasi. Kemudian dalam perjalanan saya baru tahu ternyata sudah ditetapkan DPO. Nah, itu saya minta perlindungan hukum dan ketika sudah saya temukan teman diskusi yang tepat, saya kira ya saya langsung menyerahkan diri. Waktu penggeledahan upaya penangkapan ya kalau kata pihak kejaksaan itu, nah kita emang tidak berada di rumah berarti? Saya tidak berada di rumah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penemuan seekor ular yang bertengger di atas ranting pohon tua di pinggir jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Bukit Cermin, Kota Tanjung Pinang, menghebohkan para warga setempat. Bahkan para pengguna jalan yang melintas pun turut berhenti dan menyaksikan keberadaan ular tersebut. Alhasil, arus lalu lintas pun menjadi macet. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Noven Simanjuntak, wartawan Tribun Batam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Noven. Ya, halo, selamat siang, Mei. Iya, dapat Anda jelaskan kira-kira berapa ukuran dari ular tersebut? Ya, baik Tribuners dan juga rekan Mei, sebagaimana hasil pantauan kami pada kejadian yang membuat heboh warga Kota Tanjung Pinang, khususnya warga di daerah Kelurahan Bukit Cermin pada hari Rabu, tepatnya tanggal 1 jam sekira pukul 6 pagi, di mana adanya penemuan seekor ular yang berjenis sanca batik dari keluarga piton, yang mana ukuran daripada ular tersebut sekira panjangnya meter lebih. Hal itu sebagaimana pengakuan dari Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran Eka Saputra di Kota Tanjung Pinang. Begitu, Mei. Kemudian siapa yang paling pertama tahu keberadaan ular dan membutuhkan waktu berapa lama untuk mengevakuasi ular itu? Ya, baik Tribuners dan juga rekan Mei, untuk diketahui dari adanya penemuan ekor ular tersebut dari warga setempat yang berada di depan pohon tua tersebut, yang melihat bahwa awalnya ular tersebut berada melilit di batang pohon tua, dan kemudian pada saat beberapa warga mendekat, ular tersebut akhirnya naik sampai ke puncak ranting pohon tua. Dan kemudian
salah satu dari warga melaporkan hal tersebut kepada pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tanjung Pinang, dan pada saat proses evakuasi hal itu berlangsung sekira 1,5 jam dari jam evakuasi jam 6 pagi pada saat di lokasi seperti itu. Kemudian bagaimana cara warga untuk mengamankan ular tersebut? Lalu setelah itu ular itu dibawa kemana? Ya, baik Tribuners dan juga rekan Mei, untuk mengevakuasi ular tersebut, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Eka Saputra menyebutkan bahwa pihaknya mendapatkan kesulitan untuk mengevakuasi ataupun mengamankan ular tersebut dikarenakan pohon tersebut yang sudah mulai lapuk dan telah mulai rapuh seperti itu, sehingga pihak 5 petugas yang dikerahkan pun tidak dikehendaki untuk melakukan pemanjatan terhadap pohon tersebut. Akhirnya metode pengamanan atau evakuasi dilakukan dengan cara memarkirkan kendaraan mobil damkar tepat di samping pohon, dan salah satu petugas itu mencolok ular tersebut melalui sebatang kayu, dan akhirnya ular tersebut jatuh dan terhempas di atas mobil, dan kemudian dengan sigap dibantu dari beberapa petugas yang lain, ular tersebut langsung dimasukkan ke dalam sebuah karung. Dan di lokasi sendiri ada salah satu warga yang menjumpai pihak damkar dan mengatakan bersedia untuk mengamankan ular tersebut ataupun membawa ular tersebut dan nantinya dikembalikan ke habitatnya di tempat yang aman. Seperti itu, Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran Tanjung Pinang. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi pagi jam 6 kita terima laporan. Begitu terima laporan dari warga, anggota langsung menuju ke TKP. Sedangkan sampai ke TKP, posisi ular itu begitu mau dievakuasi, dia naik ke atas sampai ke puncak karena pohonnya kan rapuh kan tinggi, tidak dievakuasi. Solusi kita bawakan mobil. Anggota naik ke mobil, jangan di atas, jatuh juga. Di atas pohon, supaya jatuh. Dari atas mobil itu. Oh. Supaya jatuh. Iya. Baru bisa dievakuasi ularnya tuh. Itu jenis ular apa, Pak? Itu ular sanca, masuk keluarga piton ya, sanca, masuk keluarga piton. Sanca ya? Sanca batik kan. Oh, sanca batik. Panjangnya itu berapa meter, Pak? Lebih kurang 3 meter lebih lah. 3 meter ya, Pak? 3 meter lebih ya, Pak ya itu. Kesulitannya karena posisinya ular itu lari ke atas, lari di atas pohon, di puncak pohon itu. Kita kan biasanya kan kalau di rumah-rumah atau apakah kita kan gampang untuk apanya. Ini harus naik. Posisi pohon itu sudah pohon tua. Jadi kalau mau melakukan manjat juga membahayakan kan. Jadi coba dibantu dari warga lah. Untung ada warga yang mau bantu, ada warga dia mau apa, dia pakai sensor apa, ada bantu potong. Tidak sampai habis potongnya. Ya. Butuh berapa lama, Pak, untuk mengevakuasi itu, Pak? Kita dari jam 6 TKP sampai kira hampir 1,5 jam juga. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif sih di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu, Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. 2 teroris yang tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri di Luwu Timur. Keduanya berinisial MU dan MM warga Kabupaten Luwu Timur. Mereka ditangkap jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. PLT Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ade Indrawan mengatakan keduanya mempunyai peran berbeda. MU merupakan anggota Toliyah Wilayah Sulawesi dan tergabung dalam tim Askari Jaringan Jamaah Islamiyah, sementara MM anggota Toliyah Wilayah Sulawesi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Emba. Ya, halo, Sada. Ya, bisa Anda jelaskan seperti apa peran kedua terduga teroris yang ditangkap ini? Ya, baik, Sada dan Tribuners dapat saya jelaskan. Untuk MM itu memiliki peran sebagai tim Askari, di mana tim Askari ini dibentuk untuk dengan misi amalia menyerang petugas keamanan ataupun aparat negara. Namun oleh polisi belum dilaksanakan itu karena kekurangan logistik mulai dari peralatan senjata dan sebagainya. Untuk si MU itu perannya adalah Toliyah, di mana Toliyah ini merupakan penyedia jasa dan tempat sekaligus memfasilitasi adanya pelatihan begitu. Sada.
Lalu bagaimana sepak terjang kedua teroris yang ditangkap ini? Ya, sepak terjang kedua terduga teroris ini itu keduanya bergabung dengan Jamaah Islamiyah itu di tahun 2000-an, tepatnya di 2003 keduanya itu dibaiat ataupun mengikuti prosesi baiat untuk menyumpah mereka untuk berikrar begitu ke Jamaah Islamiyah. Kemudian rentetan selanjutnya terlibat beberapa kali pelatihan, diantaranya pelatihan penggunaan senjata, bela diri, itu kemudian ada di beberapa lokasi seperti di wilayah Teluk Bone, Kolaka, dan pertemuan juga dengan beberapa terduga teroris jaringan Islamiyah yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya. Mesada. Kemudian apa saja barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan ini? Untuk barang bukti yang diamankan atau ditemukan tim Densus 88 itu ada 3 pucuk senjata, diantaranya senjata M16 laras panjang, kemudian revolver, kemudian ada juga senjata SS1, ada juga yang dalam proses perakitan begitu, dan beberapa amunisi yang jumlahnya sampai ratusan amunisi kaliber 5,56 yang ditemukan oleh tim Densus saat melakukan penggeledahan atau penggerebekan di Luwu Timur. Mesada. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Kabid Humas Polda Sulsel. Berikut tayangannya untuk Anda. Dibentuk untuk melakukan aksi amalia terhadap aparat negara, namun belum sempat dilaksanakan karena ada kendala logistik senjata dan karena juga jumlah jamaah yang kurang. Adapun Tolia bertugas untuk memfasilitasi tempat pertemuan maupun tempat peristirahatan tamu dari wilayah Sulawesi Selatan, serta menyimpan senjata milik organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi. Kemudian untuk tersangka dengan inisial MM juga merupakan anggota Tolia wilayah Sulawesi yang juga berada di bawah dari tersangka HP yang tadi saya sebutkan sudah dilakukan penangkapan juga, yang dalam struktur jaringan Islamiyah HP ini merupakan Koit Wakala Sulawesi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang driver ojek online mengaku dipalak preman di Lapangan Merdeka, Kota Medan pada Selasa 30 November malam. Korban bernama Muhammad Jupri mengaku mencium aroma keras saat dimintai uang parkir. Lantas ia tak heran ketika pelaku menjadi brutal dengan mengancam akan membunuhnya. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Medan, Goklas, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Goklas. Halo, selamat siang, Mesada. Iya, selamat siang. Bisa Anda jelaskan kronologi kejadian yang diceritakan oleh korban? Ya, berdasarkan penuturan korban yang bernama Muhammad Jupri, itu tepatnya sekitar pukul 8 malam, ia sedang duduk beristirahat di sekitar Lapangan Merdeka. Tak lama kemudian datang seseorang pria yang bernama Leo, itu meminta uang parkir kepada si korban. Namun korban tidak ingin membayarnya karena menganggap dia hanya beristirahat sejenak dari barusan saja mengantarkan pesanan dari customer. Nah, tak lama kemudian si pelaku melontarkan kata-kata yang tidak sopan hingga pada akhirnya ada sebuah pengancaman dan sebuah tindakan di mana pelaku mendorong leher korban hingga ingin terjatuh di trotoar jalan. Nah, setelah itu pelaku pun pergi, namun sayangnya terkait dengan peristiwa tersebut rupanya direkam oleh seseorang netizen dan itu langsung viral di media sosial. Setelah viral di media sosial, pada akhirnya ada sekumpulan dari organisasi ojek online yang melihat kejadian
mengetahui peristiwa tersebut dan langsung menyasar ke sekitar lapangan Merdeka. Seperti itu, Mesada. Kemudian bagaimana tindakan kepolisian terhadap para pelaku ini? Nah, setelah disasar oleh dari pihak organisasi ojol, rupanya didapati sekitar pukul 11 malam, pelaku sudah berada di Polsek Medan Barat. Pada akhirnya korban pun menghampiri pelaku di Polsek Medan Barat yang rupanya sudah diamankan, dan terakhir rupanya si korban ini ingin membuat laporan awalnya. Namun terakhir karena dia menganggap bahwa tidak ada hasil luka dari peristiwa tersebut, ia jadi membuat laporan, dan Polsek Medan Barat membuat tindakan sanksi sosial terhadap pelaku dengan menahan 1 kali 24 jam. Juga pelaku disuruh membersihkan halaman Polsek Medan Barat, dan ternyata dari situ juga terungkap bahwa pelaku ini merupakan pelaku yang pernah dilaporkan oleh warga sekitar di daerah Lapangan Merdeka sebagai pelaku tindak pidana tertentu yang sampai saat ini akan didalami oleh Polsek Medan Barat. Begitu, Mesada. Kemudian bagaimana tanggapan dari organisasi ojek online Medan sendiri atas peristiwa tersebut? Nah, atas peristiwa tersebut memang itu sangat mengecewakan dan membuat keprihatinan dari organisasi ojek online, sehingga meminta ataupun mendesak dari pemerintahan Kota Medan serta kepolisian Kota Medan agar segera menetralisir segala bentuk tindakan pungutan liar yang kerap kali dan beberapa kali bahkan terjadi di sekitar inti Kota Medan, yakni di Lapangan Merdeka ataupun di daerah Kesawat. Nah, seperti itu, Esada. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Jam 10 atau jam 11 malam, Abang ketahui bahwa pelaku sudah diamankan oleh pihak Polsek, dan Abang pada akhirnya ke Polsek. Ke Polsek. Dan pada saat itu, sama teman-teman. dan pada saat itu apakah Abang membuat laporan? Buat laporan ya sempat mau jadi laporan, tapi ya mediasi juga sih gimana. Jadi saya batali aja. Terakhir nggak jadi bikin laporan? Tidak jadi. Jadi sampai sekarang gimana Bang terkait dengan kasus ini Bang? Apakah sudah berdamai sampai hari ini atau gimana? Kalau saya bilang sih sudah berdamai. Dan kelanjutannya tadi kata pihak Polsek Medan Barat apa Bang? Kalau Polsek Medan Barat, kalau ada masalah yang langsung dilapor aja di setiap polsek-polsek tertempat. Dan terkait dengan korban apa sanksi terkait dengan pelaku apa sanksinya tadi katanya? Kalau sanksi terkaitnya sekarang pelakunya ini ya dia hanya kena hukuman aja 1 kali 24 jam dan membersihkan area lapangan polsek. Apakah dia ada disuruh untuk menandatangani tidak akan mengulangi perbuatannya lagi? Ada. Dan harapan Abang terhadap pihak kepolisian Bang terkait dengan kejadian yang menimpa Abang ini gimana Bang? Saya juga berterima kasih kepada Bapak Kapolsek Medan Barat dan Reskrim ya, Kanat Reskrim Medan Barat. Karena sudah melaksanakan tugasnya dan membantu saya untuk mengerjakan menangkap pelaku. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aparat keamanan gabungan yang tergabung dari unsur TNI Polri bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penjagaan di beberapa ruas jalan menuju Patung Kuda Jakarta Pusat pada Kamis 2 Desember. Kesiapsiagaan yang dilakukan oleh aparat keamanan ini mengingat digelarnya aksi Super Damai yang dilakukan massa dari Persaudaraan Alumni atau PA 212. Berdasarkan pantauan wartawan kami di area Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, setidaknya ada ratusan aparat keamanan yang bersiaga di ruas jalan ini. Untuk mengetahui info lebih lanjutnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rizky. Halo Mei dan juga Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi saat aksi Super Damai PA 212 di kawasan Patung Kuda ini. Ya, jadi Mei bisa disampaikan bahwa pada hari ini Kamis 2 Desember 2021 Persaudaraan Alumni atau PA 212 kembali menggelar aksi tahunannya gitu. Di mana aksi ini merupakan aksi pengganti dari
sebenarnya acara tersebut digelar dengan agenda reuni PA 212 yang biasa digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kendati begitu, aksi reuni ini tidak mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya dan mereka menggantinya dengan aksi super damai. Adapun pada aksi pagi tadi, sejumlah atau ratusan masa aksi yang tergabung dalam PA 212 ini sudah mulai mendatangi kawasan patung kuda yang akan dijadikannya titik aksi sejak pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat begitu. Hanya saja mereka terhenti di beberapa titik yang sudah ditutup oleh jajaran aparat keamanan gabungan dan mereka kayak seakan mencari tempat gitu untuk menggelar aksi dengan beberapa mobil komandonya berputar dan akhirnya menggelar aksi atau orasi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat begitu, Mei. Lalu ada berapa massa yang hadir dalam aksi ini dan sejauh ini apakah aksi masih berlangsung? Berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi, Kombes Pol Zulpan mengatakan kalau pihaknya memperkirakan adanya 500 massa aksi yang dimana didominasi oleh kaum ibu-ibu begitu, dimana ke-500 ini berkumpul di beberapa titik dan menyampaikan orasinya di daerah Tanah Abang. Dan untuk saat ini sendiri aksi sudah selesai begitu, sudah dilakukan pembubaran oleh aparat keamanan dan tadi juga terpantau saat melakukan pembubaran masa aksi sempat membentangkan spanduk ex pentolan Front Pembela Islam yakni Muhammad Rizik Syihab sambil melantunkan sholawat begitu. Baik, terima kasih Rizky Sandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Progres pembangunan alun-alun Kota Bogor saat ini telah mencapai 84,2%. Berbeda dari alun-alun di wilayah lain di Indonesia, alun-alun Kota Bogor ini berada di sebelah bangunan bersejarah Stasiun Bogor 1881. Alun-alun Kota Bogor yang didesain sendiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama in-house itu disebut seperti alun-alun di Eropa. Untuk itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memotivasi orang di luar Bogor yang ingin berkunjung ke alun-alun agar menggunakan sarana transportasi KRL. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Bogor, Lingga, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Mei. Ya, bisa Anda jelaskan apa yang mendasari Ridwan Kamil menyebut alun-alun Kota Bogor ini sama seperti di Eropa? Ya, Mei dan rekan-rekan Tribuners, kemarin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meninjau progres pembangunan alun-alun Kota Bogor di Jalan Dewi Sartika, tepatnya di simpang Jalan Kapten Muslihat. Di sana Ridwan Kamil sangat takjub dengan keberadaan alun-alun Kota Bogor karena memang tidak banyak alun-alun di Indonesia yang tetangganya atau lingkungan di sekitarnya persis seperti di kawasan Eropa. Ridwan Kamil menyebut alun-alun Kota Bogor ini seperti di Eropa karena memang berdekatan dengan stasiun Bogor yang sangat bersejarah yang dibangun ketika 1881, kemudian juga di sampingnya juga ada Masjid Agung yang saat ini sedang dalam tahap renovasi, kemudian juga di samping-sampingnya itu terdapat jajaran ruko ataupun pusat sektor-sektor bisnis lainnya, seperti itu, Mei. Kemudian selain keunggulan tadi, apa saja fasilitas yang ada di alun-alun Kota Bogor ini? Ya, Mei, ada banyak sekali fasilitas yang ada di alun-alun Kota Bogor ini. Sebelumnya saya informasikan juga bahwa alun-alun Kota Bogor ini dibangun dengan 4 segmen, yaitu ada segmen rohani, kemudian segmen olahraga, dan segmen botani, di mana di sini nanti akan ditanam berbagai tumbuhan yang memang tumbuhan yang bersejarah ataupun yang memiliki manfaat gitu bagi masyarakat terkait sejarah di Kota Bogor, karena bisa diketahui bahwa di Kota Bogor juga dikenal dengan pohon samida. Selain itu juga di sana juga disediakan tempat untuk nge-gym ataupun olahraga sehingga masyarakat yang olahraga bisa langsung datang ke alun-alun. Selain itu juga disediakan tempat bermain anak, jogging track, dan kemudian padang rumput gitu di lapangannya. Selain itu yang menarik juga disediakan podium untuk masyarakat yang datang berfoto dengan background ataupun latar belakang bangunan bersejarah Stasiun Bogor 1881. Seperti itu, Mei. Kemudian kapan rencananya alun-alun ini akan diresmikan? Lalu adakah masukan dari Ridwan Kamil sebelum alun-alun Kota Bogor ini diresmikan?
Ya, Mei dan rekan-rekan Tribuners, rencananya dari rencana yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, rencananya alun-alun Kota Bogor ini akan diresmikan sekitar pertengahan Desember nanti atau pada tanggal 17. Namun kondisi itu masih bisa berubah terkait kondisi adanya pembatasan-pembatasan yang memang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang saat ini level PPKM pun mengalami penurunan seperti itu, Mei. Jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan lain terkait peresmian, bisa jadi juga peresmian dilaksanakan pada Januari mendatang seperti itu. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah, satu-satu kontribusi pemerintah Provinsi Jawa Barat kan mewujud ya di Kota Bogor. Ada Creative Center, saya hibahkan ke Pak Wali, ke anak-anak muda Bogor. Kemudian ada aspirasi terkait alun-alun yang dilahirkan di zaman Kang Bima, kita support. Lebih total ada 15 miliar. Alhamdulillah tidak kena refocusing, sehingga COVID surut, asal prokes nanti bisa dirayakan dengan tertib, dengan meriah. Desainnya juga luar biasa, karena Pak Gubernur sendiri yang mendesain bersama in-house. Dan yang paling istimewa adalah tetangga-tetangganya. Tidak banyak di Republik ini yang alun-alun, ada stasiun kereta api zaman bersejarah 1881 dan ada Masjid Agung. Jadi orang luar, kalau saran saya dimotivasi ke Bogornya naik kereta. Jadi pas keluar dari kereta disambut oleh alun-alun seperti di Eropa yang luar biasa. Sehingga saya doakan rakyat Kota Bogor makin bahagia gitu ya. Progresnya juga luar biasa dan terus didukung pembangunan Kota Bogor. Kawanan gajah liar kembali mengobrak-abrik rumah warga di Kampung Negeri Antara dan Kampung Blangrakal, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan data BPBD Bener Meriah, rumah warga yang dirusak gajah liar itu berjumlah sebanyak 25 unit, sehingga 112 jiwa terpaksa harus mengungsi. Warga mengungsi ke Dusun 40 alih-alih Kampung Blangrakal dengan jumlah sebanyak 48 jiwa, sementara untuk 64 jiwa lagi terpencar mengungsi ke tempat sanak saudaranya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Budi Patria, wartawan Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Budi. Halo, Mai. Iya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi pengungsi saat ini. Ya, Mai, dapat saya laporkan untuk konflik gajah liar di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, itu sudah berlangsung sangat lama. Untuk minimalisir konflik gajah liar di Kabupaten Bener Meriah, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh sudah membangun barrier atau kawat kejut. Kawat kejut tersebut dibangun untuk itu sepanjang 18 km untuk menghindari agar gajah tidak masuk ke pemukiman warga. Namun sayangnya sekarang ini ada 200 meter kawat kejut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga gajah liar dengan mudah bisa masuk ke pemukiman warga. Dan efeknya, dampak dari rusaknya kawat kejut tersebut, itu ada ratusan, 100 lebih warga harus mengungsi. Itu Mai. Kemudian apakah kawanan gajah liar ini masih berada di pemukiman warga atau seperti apa? Sekarang ini kawanan gajah sudah terpecah menjadi 2 kelompok dan sudah dilakukan penggiringan oleh tim BKSDA Aceh dengan menggiring keluar dari pagar kawat kejut itu. Jadi sekarang ini sudah 25 ekor sudah dilakukan penggiringan. Saat ini juga tim sedang melakukan penggiringan agar gajah yang lainnya yang terpecah menjadi 2 kelompok itu keluar dari pemukiman warga. Saat ini untuk dilaporkan, masyarakat masih melakukan pengungsian, ada sekitar 100 lebih, mereka itu terpencar, ada yang di rumah warga, juga ada kembali ke kampung asalnya. Jadi mereka ini belum berani pulang ke rumah sebelum ada penanganan gajah liar ini bisa kembali ke asalnya, yaitu ke hutan habitatnya. Gitu, Mai. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLT Bupati Bener Meriah. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini sekarang lagi dilakukan penggiringan, insya Allah 2 hari atau 3 hari ke depan ini insya Allah gajah sudah keluar. Kemudian
kita pasang kembali. Ini mudah-mudahan saya berharap kepada saudara-saudara kita agar bersabar. Kami dari pemerintah ini lagi mencari solusinya bagaimana yang terbaik ke depan. Artinya gajah ini keluar dari fencing yang terbuka. Sebelumnya fencing sudah dipasang, kemudian ada 200 meter yang dicuri orang kawatnya, jadi gajahnya masuk dari situ. Jadi ini saya berharap kepada terutama kepada pencuri-pencuri. Ini akibat dicuri itu kawannya, ini imbasnya kepada masyarakat kita yang lebih banyak kerugiannya. Itu. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu
Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sulut United berhasil mencetak gol kedua melawan Kalimantan Tengah Putra di Stadion Balikpapan Rabu 1 Desember. Terlihat dari video pelatih Sulut United Ricky Nelson sampai berguling di lapangan saat gol kedua. Laga ini adalah laga penentuan siapa yang akan masuk 8 besar. Meskipun pendukung tidak terlalu banyak, tapi saat mendapat skor 1 untuk Sulut United, pendukung terus bergemuruh. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fistel. Halo rekan Mei. Iya, silakan dengan informasi Anda seperti apa kemeriahan di stadion. Ya, dari hasil pantauan kami saat pertandingan memang tidak terlalu banyak pengunjung setia atau pendukung setia Sulut United. Namun dari suara mereka sangat keras sampai ada salah satu pendukung fanatik Sulut United yang memakai kaos dengan bertuliskan kami hanya sedikit tetapi suara kami keras. Dari situ juga sebelum Sulut United bertanding memang yel-yel sudah terus dinyanyikan dan diteriakan oleh para pendukung. Karena memang dari Stadion Kelabat ini semua Stadion Kelabat hanya di bagian tribun yang digunakan, dan itu pun hanya kurang lebih yang 300 tempat duduk tidak penuh digunakan oleh pendukung. Namun saat pertandingan memang sangat meriah pendukung-pendukung dari Sulut United ini yang terus membawakan yel-yel mereka sebelum Sulut United bertanding sampai Sulut United dalam pertandingan. Demikian Mei. Kemudian bagaimana reaksi pendukung saat Sulut United mencetak gol dan setelah menang ada kegiatan apa di stadion? Ya, saat gol pertama memang apalagi itu baru pada menit ke-11, jadi memang sangat gemuruh di tribun Stadion Kelabat saat itu. Semua pendukung dari berbeda-beda komunitas-komunitas, karena kalau tidak salah komunitas pendukung Sulut United yang ada saat itu 5 atau 6 komunitas. Jadi biasanya yel-yel dibawakan berturut-turut. Namun setelah mencetak gol pertama pada menit ke-11 memang semua komunitas gemuruh dan menyanyikan yel-yel mereka masing-masing pada menit ke-11. Dan menit ke-50, maksud kami 46, itu sudah menit tambahan waktu, Sulut United menambah 1 gol lagi sehingga menjadi 2 gol. Dan memang di stadion saat itu memang sangat meriah dan gemuruh dengan yel-yel dari para pendukung yang ada. Tapi saat itu para MC juga hanya terus menyampaikan dan mengingatkan bagi para pendukung agar terus memperhatikan protokol kesehatan karena saat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Nah, apalagi selesai pertandingan sehingga Sulut United dinyatakan masuk 8 besar, memang satu persatu yel-yel dari setiap komunitas, dan selesai pertandingan di situ ada pembagian hadiah yang sudah dipersiapkan oleh panitia bagi per orang komunitas yang bisa menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia. Dan selesai pertandingan dan selesai pembagian hadiah, acara berjalan lancar dan semua pendukung balik dengan tidak ada suatu kejadian-kejadian di lokasi Stadion Kelabat. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Fistel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sragen tergolong cukup tinggi. Namun pandemi COVID-19 sempat menghambat screening yang membuat temuan kasus turun sejak 2 tahun terakhir. Saat pengetatan mobilitas masyarakat, setiap bulannya hanya ditemukan 6 hingga 10 kasus. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Septiana. Halo rekan Mei, ya. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi HIV/AIDS di Sragen 2021 ini.
Ya, untuk kondisi HIV/AIDS di Kabupaten Sragen pada tahun 2021 masih cukup tinggi, di mana sejak tahun 2000 penularan HIV/AIDS jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sragen mencapai 1.544 dan hal itu cukup tinggi jika dibandingkan daerah-daerah lainnya di Solo Raya. Selain itu juga setiap tahunnya terjadi penambahan kasus HIV/AIDS sejumlah temuan di mana setiap bulannya juga mengalami penambahan kasus, di mana pada saat pandemi COVID-19 sempat membuat jumlah temuan kasus di HIV/AIDS di Kabupaten Sragen sempat menurun karena berkurangnya jumlah testing. Namun saat ini setelah pandemi COVID-19 kembali normal, temuan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sragen meningkat, di mana pada bulan November 2021 kemarin ditemukan sebanyak 20 kasus HIV/AIDS. Iya, Mei. Lalu apa upaya Pemkab Sragen sendiri untuk menekan angka HIV/AIDS ini? Ya, upaya Pemkab Kabupaten Sragen sendiri untuk menekan angka penularan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen. Sebelumnya temuan atau tren penularan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen tidak hanya terjangkiti oleh para pekerja seks, namun juga ibu rumah tangga. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pemkab Sragen memberlakukan kebijakan untuk melakukan deteksi dini untuk ibu hamil, dan temuannya cukup lumayan banyak dari tahun ke tahun dan terus meningkat. Iya, Mei. Lalu bagaimana stigma terhadap ODA sendiri? Untuk stigma terhadap ODA di Kabupaten Sragen masih cukup tinggi, di mana terdapat satu kasus, yakni satu keluarga ODA di Kabupaten Sragen di Kecamatan Sidoarjo khususnya, itu terdapat satu keluarga yang mengidap HIV/AIDS, dan di situ dikucilkan dan tidak boleh bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah dari keluarga tersebut terdapat satu anak kecil yang masih berumur 8 tahun dan saat ini masih mengidap HIV/AIDS, dan keluarganya tidak ada yang mau merawatnya, sehingga saat ini anak tersebut yang masih mengidap HIV/AIDS ditinggal atau dirawat oleh Yayasan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen. Baik, terima kasih Septiana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins bertandang ke Gedung Negara Gerahadi pada Rabu 1 Desember malam. Kedatangan Owen Jenkins ini secara khusus untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama strategis dengan sejumlah pihak dari Jawa Timur maupun Inggris terkait program pengembangan energi terbarukan dan bidang pengembangan SDM dan teknologi. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Surya, Fatimah Zahro yang akan menyampaikan laporannya. Halo Fatimah. Halo, Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa yang dilakukan oleh Dubes Inggris ini dalam pertemuannya dengan Gubernur Jatim Khofifah? Ya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Tadi malam sekitar pukul 9, Owen Jenkins tiba di Gedung Negara Gerahadi dan langsung disambut oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kedatangan Dubes Inggris ke Gerahadi ini merupakan kali kedua setelah kunjungan terakhirnya ke Gerahadi bertemu Khofifah pada tahun 2019 lalu. Untuk kunjungan kerjanya kali ini, kedatangan Jenkins membawa misi khusus, di mana kedatangannya kali ini adalah untuk menyaksikan penandatanganan 2 MOU strategis yang dilakukan antara Inggris dan Jawa Timur. Rincinya, penandatanganan MOU yang pertama yaitu terkait pembuatan Technoscience Park yang dilakukan antara Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan Liverpool John Moores University terkait pengembangan teknologi. Kemudian untuk yang MOU kedua yaitu penandatanganan MOU antara perusahaan Inggris bernama Shire Oak dan Jatim Geraha Utama yang merupakan BUMD dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembangunan instalasi panel surya.
Adanya kerjasama ini sekaligus membuktikan bahwa kerjasama bilateral antara Jawa Timur dan Inggris terbina baik. Dalam wawancaranya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste, Owen Jenkins, menyampaikan bahwa ia lega bahwa hari ini ia akhirnya bisa datang kembali ke Jawa Timur dan menyaksikan momen bersejarah, yaitu penandatanganan MOU antara Inggris dengan Jawa Timur terkait pengembangan pendidikan dan juga teknologi ramah lingkungan. Ia berjanji bahwa selanjutnya tindak lanjut dari MOU ini akan segera direalisasikan dalam bentuk pengembangan yang nyata, khususnya untuk mewujudkan elektrifikasi daerah Jawa Timur yang masih terpencil dan belum tersentuh listrik, khususnya di wilayah kepulauan. Nah, sementara Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, juga menyambut baik adanya MOU ini. Ia menyampaikan bahwa memang masih banyak daerah di Jawa Timur, khususnya di kepulauan, di Kabupaten Sumeneb yang memang masih sulit untuk terakses listrik, di mana pengembangan panel surya ini akan menjadi solusi, karena jika elektrifikasi menggunakan kabel, memang membuat kos menjadi mahal. Kalaupun itu listriknya menggunakan genset juga akan lebih mahal, padahal Jawa Timur merupakan kawasan yang banyak mendapatkan sinar matahari, sehingga pembangunan elektrifikasi dengan panel surya ini diyakini sebagai solusi untuk penjangkauan elektrifikasi di daerah terpencil atau kepulauan. Kembali ke Mei. Kemudian dari MOU yang dilakukan, apa nantinya tindak lanjutnya dan harapan setelah adanya MOU dengan Inggris ini seperti apa? Ya, MOU ini memiliki jangka waktu sekitar 1 tahun, artinya 1 tahun ke depan antara perusahaan dan juga universitas yang sudah menandatangani MOU ini akan bergerak langsung untuk mewujudkan poin-poin yang ada di MOU tersebut. Misalnya untuk ITS dengan Universitas di Liverpool, mereka keduanya akan saling mencocokkan poin-poin mana saja yang bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Ia menyebut bahwa awal tahun ini akan datang tim baik dari Inggris maupun dari ITS untuk dipertemukan untuk pengembangan teknologi Technoscience Park tersebut. Begitu juga untuk kerjasama MOU antara PT JGU dengan Shire Oak, maka tahun depan di tahun 2022 awal realisasi untuk penjangkauan pengembangan panel surya ini akan segera dilakukan. Karena Ibu Khofifah juga menginginkan bahwa tidak hanya di satu daerah saja, namun teknologi tersebut yang panel surya itu bisa direplikasi di daerah-daerah lain agar elektrifikasi di Jawa Timur lebih menyeluruh seperti itu. Kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Jawa Timur serta Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste. Berikut tayangannya untuk Anda. On behalf bicara dalam hal ini, I was delighted to witness the signing of 2 MOUs this evening. One with the UK company Shire Oak to provide solar panels and to provide electricity for East Java, and the other between ITS and Liverpool John Moores University to take forward development of Science and Technology Park. And I think these two are now in operation, almost in operation. The next steps will be to make them practical and to make sure that they deliver the benefits, whether in energy or in knowledge, science and technology, which they promise. You need to ask the company themselves, Shire Oak. They're here today and I'm sure they'd be delighted to talk to you. But I know they're very keen to get on quickly to deliver the project. They've been meeting with the provincial government but also with central government to make sure that that can happen fast. Pak Dubes Inggris ini berkenan hadir untuk menyaksikan MOU antara ITS dengan Universitas di Liverpool, kemudian antara JGU dengan lembaga Shire Oak, kemudian juga menghadiri tadi kerjasama dari Kamensis ini sudah 2 tahunan dengan Muslimat NU Surabaya yang menyiapkan opsi dari penggunaan pampers ke popok bayi balita.
Ini artinya bahwa harapan kita bisa mengurangi polusi air terutama di Sungai Brantas. Jadi upaya untuk melakukan pembangunan dengan konsep yang ramah lingkungan ini oleh pemerintah Inggris kita mendapatkan support yang sangat baik, dan antara lain untuk energi baru terbarukan, renewable energy melalui solar panel ini diinisiasi dengan JGU, dan tadi saya menyampaikan kepada Pak Duta Besar supaya diberi ruang untuk dikembangkan terutama daerah-daerah kepulauan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura memberikan kemudahan bagi petani dalam mengolah lahannya melalui program Hand Tractor On Call. Program ini merupakan layanan gratis bagi petani yang ekonominya di bawah rata-rata ketika hendak membajak lahannya. Program ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Badrut Tamam di Desa Sanalao, Kecamatan Waru, Selasa 30 November. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Kuswanto. Halo rekan Mei, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana cara masyarakat Pamekasan untuk mendapatkan layanan bajak sawah gratis ini. Baik, Bupati Pamekasan Badrut Tamam telah meresmikan program baru, yaitu program di bidang ekonomi, untuk memberikan kemudahan kepada para petani yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Beliau meresmikan yang namanya program Hand Tractor On Call. Jadi bagi para petani yang ingin merasakan dan menikmati program layanan bajak sawah gratis ini, bisa langsung melakukan telepon di nomor telepon yang sudah ditempel di rumah-rumah para petani yang tergabung dalam kelompok tani dan juga yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Mereka bisa langsung menghubungi nomor telepon tersebut yang ada di masing-masing rumah mereka yang sudah ditempel di rumah-rumah mereka dalam bentuk stiker. Begitu rekan Mei. Kemudian ada berapa kecamatan yang saat ini sedang dilakukan percobaan program Hand Tractor On Call ini? Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Bupati Pamekasan, ada 3 kecamatan yang masih dilakukan percobaan untuk dilakukan percobaan mengenai program Hand Tractor On Call ini. Yang pertama yaitu Kecamatan Waru, yang pada saat itu Bupati Pamekasan meresmikan langsung program Hand Tractor On Call tersebut di Desa Sanalao. Yang kedua, Kecamatan Pakong, dan yang ketiga itu Kecamatan Pademau. Kenapa hanya 3 kecamatan saja yang masih dilakukan percobaan untuk dilakukan yang namanya program Hand Tractor On Call ini? Karena mengenai anggaran yang adanya refocusing anggaran dampak dari akibat pandemi COVID-19. Nantinya di kecamatan yang lain akan menyusul dengan program yang sama, sehingga para petani yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata, mereka tidak usah lagi mengeluarkan biaya modal dengan yang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi ini sebagai bentuk pembelaan dari Bupati Pamekasan terhadap masyarakat petani yang saat ini memang ekonominya sangat tersendat, begitu rekan Mei, karena saat ini sedang pandemi COVID-19 di Pamekasan masih belum juga mereda. Begitu rekan Mei. Kemudian selain memberikan layanan gratis bajak sawah ini, apalagi yang diberikan Pemkab Pamekasan terhadap petani yang tidak mampu? Ada 3 item yang diberikan Bupati Pamekasan selain memberikan pelayanan gratis terhadap masyarakat petani yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Selain Hand Tractor On Call yang sudah digratiskan oleh Bupati Pamekasan, Bupati juga memberikan yang namanya bantuan bibit gratis dan juga bantuan pupuk gratis. Ini semua dilakukan sebagai upaya agar para petani itu bisa merasakan yang namanya musim tanam padi. Karena saat ini di Kabupaten Pamekasan rata-rata sudah hujan begitu, dan saat ini petani juga sedang melakukan yang namanya tanam padi. Nah rekan Mei juga saya ingin menginformasikan pada saat launching, Bupati Pamekasan juga turun langsung bersama petani, langsung mencoba call hand tractor itu di saat di lahan petani, tepatnya di Desa Sanalao. Jadi beliau langsung mencoba hand tractor itu bersama para petani, setelah itu beliau juga langsung ikut menanam padi bersama dengan petani. Begitu rekan Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun sambutan dari Bupati Pamekasan. Berikut tayangannya untuk Anda. Melalui bermitra dengan seluruh kita termasuk Pak Tribun, memberikan yang terbaik kepada seluruh Indonesia. Mudah-mudahan para traktor semakin terus kecamatan kita, kalau datang nambah, maknanya terus kecamatan tidak seluruh kecamatan, monggo tidak jauh. Jadi itu berisu, saya cintai Pak Bupati, kun Jeru, kun Takong, kun Mampu.
orang pasien mengucapkan mau bermasyarakat Makassar kan. Begitu kata-kata mutiaranya. Padahal mulai tukung FPO Kabupaten Makassar di berdiskusi Lembana, berdiskusi lain. Jadi tidak masalah juga. Makanya tahun makin 3 kecamatan, tahun berikutnya mudah-mudahan bisa 4 kecamatan, tahun berikutnya 2023 mudah-mudahan seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal bisa memiliki layanan kontraktor orang bertanah gratis di wilayah Kabupaten. Beli yang ada beli di sini, saudara Kenteso gratis, Jadi kenapa sebekal isu berikutnya orang akan mengatakan begini, Pak Bupati yang tangkas. Bukan boleh sih, wajar. Setiap ada kebijakan mesti ada yang dirugikan dan diuntungkan. Misalnya, tidak abadi program beasiswa santri. Rengga Andi untuk sahabat nunggu baru, sahabat nunggu baru, nunggu gambar, sahabat nunggu teman-teman, nunggu pasien, begitu juga. Tujuannya apa? Biar Rengga Andi merasakan hadirnya pemerintahan. Programnya akan menjadi percontohan orang untuk yang berjuang di pemerintah. 500.000. Baru kemudian WUB, Wira Usaha Baru. Aktif sekolah, bila ada guru, aktif sepatu batik. Tidak itu ampun ada sepatu batik. Aktif menginginkan seluruh desa harus punya produk apa yang mau dikembangkan. Baru kemudian latihan, tidak mampu, saya tadi mesin, belajar mesin, songkok, sepatu, sandal, apa saja. Karena Pamekasan kita lebih dilihat di budget seperti pasar besar. Pamekasan kita jumlahnya belum atas betong Korebu, saya pakai 400 ribu. Mungkin saya sholat tahajud, saya sholat duha, bersikun wajib murah. Kita pasti ngakui sarung itu, Pak. Kebutuhan sarung 400.000 masyarakat Pamekasan tidak ada yang diproduksi di Pamekasan. Seluruh kalian dari masyarakat Kabupaten Luar. Kebutuhan songkok, kebutuhan sepatu anak-anak kita. Pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terus dilakukan di Kabupaten Mempawah. BNNK Mempawah menargetkan seluruh desa di Kabupaten Mempawah menjadi desa bersih dari narkoba atau bersinar. BNN di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Mempawah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ramadan. Ya, halo Mei. Iya, bisa dijelaskan untuk di Kabupaten Mempawah sendiri berapa wilayah yang menjadi zona rawan peredaran narkotika? Ya, Tribuner semuanya, kita jelaskan bahwasanya di Kabupaten Mempawah untuk saat ini memang masih ada beberapa wilayah yang menjadi titik rawan penyebaran narkotika ataupun narkoba, yaitu menurut pemaparan dari BNNK Kabupaten Mempawah terdapat 3 wilayah yang memang menjadi bisa dikatakan zonanya merah ataupun ladangnya tempat peredaran narkotika, yaitu di Kecamatan Anjungan, Kecamatan Sungai Pinyu, dan di Kecamatan Mempawah Timur, yakni di Desa Antibar, yang memang ketiga wilayah tersebut dinyatakan untuk saat ini menjadi ladangnya ataupun zona rawan dari peredaran narkotika itu sendiri. Begitu, Mei. Kemudian terkait program pemerintah yakni Desa Bersinar, bagaimana programnya sekarang di Kabupaten Mempawah? Ya, memang BNNK Kabupaten Mempawah sendiri menargetkan untuk di Kabupaten Mempawah akan dilaksanakan yang namanya Desa Bersinar di seluruh desa yang ada di Kabupaten Mempawah. Namun untuk saat ini dari 60 desa yang ada di Kabupaten Mempawah, baru ada 2 desa yang mencanangkan sebagai Desa Bersinar, yakni Desa Antibar di Kecamatan Mempawah Timur dan Desa Penibung di Mempawah Hilir. BNNK juga menargetkan dan mencanangkan akan melakukan launching Desa Bersih Narkoba ataupun Bersinar untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Mempawah. Tentunya akan bekerja sama langsung dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya agar launching serentak untuk seluruh desa bersinar ini dapat terrealisasi seperti itu, Mei. Kemudian selain Desa Bersinar, apakah ada program lainnya yang dilakukan BNNK Mempawah sendiri dalam pencegahan peredaran narkotika ini?
Ya, tentunya pihak BNNK Kabupaten Pawah bersama stakeholder terkait lainnya untuk pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Pawah, selain Desa Bersinar, memang ada program-program lainnya juga yang telah dicanangkan ataupun dilaksanakan, seperti yaitu pembentukan penggiat P4GN, yaitu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk di lingkungan pemerintah, masyarakat, swasta, serta pendidikan. Selain itu juga ada pelaksanaan tes urin terhadap para ASN, aparat TNI atau Polri, serta pegawai BNN Mempawah, serta program rehabilitasi narkoba bagi para pecandu narkoba. Dan memang diharapkan dari kerjasama seluruh stakeholder terkait lainnya, peredaran narkoba ini bisa dibasmi secara bersama-sama. Dan memang ditargetkan untuk Kabupaten Mempawah zero peredaran narkoba. Seperti itu, Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BNNK Mempawah. Berikut tayangannya untuk Anda. Masa narkoba, dan kita juga bersumber dari data-data kasus yang ditemukan oleh pihak polisian, ya tentunya ya, bahwa ada beberapa zona merah di beberapa wilayah seperti wilayah Bendungan, ya, Swipinyung, di desa termasuk desa Antibar, termasuk Tinggi, narkoba. Ini yang harus kita jadikan atensi untuk penanganan, karena kalau kita tidak lakukan upaya nanti mereka akan melebar kemana-mana, karena yang namanya narkotika ini dia akan mencari penyebaran para pengguna, ya pengguna. Kalau pengguna banyak, tentunya barang pun yang beredar jadi banyak. Menjadi banyak berarti bandaranya juga menjadi kuat, menjadi tambah kaya, menjadi bandarnya menjadi tambah banyak juga. Harus kita lakukan upaya, ya, menangkap pelaku narkoba ini. Kita kan ada program Desa Bersinar, kita mengajak stakeholder, ya, bermitra dengan wilayah tersebut, ada ruang swasta juga, tokoh-tokoh masyarakat juga kita ajak, kita rangkul, terutama para kades, lurah, ya, harus ikut melaksanakan program ini, karena nanti pada intinya yang merasakan kan warga masyarakat dan otoritas pemerintahan tersebut seperti kades, camat, dan tentunya Kabupaten Mempawah kalau sudah zero narkoba tentunya tetap menjadi aman dan nyaman. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!